Mlebu kok ge. Halo? Halo. Nah, halo. Halo. Wes ya. Tulisannya di mana? Ya makanya kan dicilik ke bangsat. Wes buka. Wes, aku mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi gini, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu, video yang gua buat sama Emon ini maksudnya buat hiburan. Bener. Dan juga buat tambahan informasi ke kalian, cuman karena mulut kita berdua dosanya banyak. Maaf banget kalau mulutnya Emon gak berpendidikan. Bangsat. Nah, gue bilang apa coba? Bukan gue yang bilang. Ya pokoknya gue sama Dayat udah ngomong nih ya, kalau lu masih mau nonton, ya udah, semoga terhibur. Gue sama Emon mengucapkan Apa sih? selamat menonton bangsa. Oh, selamat menonton. Ya bareng. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Kasian si Emon malah sakit. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi lebih sehat jasmani dan rohani. Amin. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga, membahas film-film terkini, terseru, terasik, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop. Atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar konten. Kalau saya diminta menjelaskan film ini dalam 3 kata, mungkin saya cuma bisa bilang kalau film ini sakit, sinting, biadab, dan deloko. Tidak kurang, tidak lebih. Maaf medok. Film Human Centipede 3 ini merupakan puncak dari trilogi setelah 2 film pendahulunya, yakni film original Human Centipede pertama yang dirilis tahun 2009 dan Human Centipede kedua yang dirilis pada tahun 2011. Garis besar filmnya masih sama, yaitu mengenai eksperimen sinting yang menyambung-nyambung tubuh manusia dengan menjahit bagian mulut ke anus orang berikutnya, dan seterusnya, hingga seolah membentuk kelabang. Maka dari itu, filmnya disebut Human Centipede, yang artinya manusia kelabang. Jadi, karena banyak yang komplain karena intronya kelamaan, baiklah, mari kita mulai alur filmnya. Cuma, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe, dan lihat videonya sampai habis. Film ini mengambil latar di sebuah penjara di Amerika Serikat yang dikelola oleh seorang sipir botak dengan kepribadiannya yang sinting dan biadab bernama Bill Boss. Bill Boss memiliki seorang asisten seksi bernama Daisy yang diperlakukan olehnya selayaknya budak. Daisy tidak boleh melawan atau membangkang sama sekali. Bahkan, Bill Boss dengan santai memasukkan jarinya ke dalam memeu si asisten hanya karena dia bicara. Pasti wangi. Selain Daisy, Bill Boss juga ditemani oleh seorang akuntan yang bernama Dwight, seorang pria gendut dengan kumis seperti Hit. Bill Boss menghabiskan kesehariannya dengan menyiksa para napi, berteriak tidak jelas, dan ngemil cemilan favoritnya, yaitu keripik empek dari Afrika. Buat yang nggak tahu empek, tolong cari sendiri. Karena kelakuannya yang benar-benar minus, sudah tidak heran bahwa semua napi dendam kesuma terhadap sipir penjara sinting satu ini. Setiap si Bill berjalan melewati lorong penjara, semua napi selalu mengeluarkan makian dan ancaman akan membunuh si sipir gila tersebut. Sayangnya, itu semua tidak mampu menghentikan kegilaan dari Bill Boss. Siksaan yang Bill Boss lakukan kepada para napinya tidak tanggung-tanggung. Mulai dari mematahkan tangan napi, menyiram wajah napinya dengan air panas hingga kulit wajahnya mengelupas, mengebiri salah satu napi dan memakan bijinya layaknya steak, dan dengan santai dan penuh kebengisan menembak mati napi di penjara tersebut dengan hati yang riang. Namun pada suatu ketika, Bill Boss sempat dihantui mimpi bahwa ia dikerumuni oleh para napi yang biasa ia siksa. Dalam mimpinya, salah seorang napi yang ia kebiri melakukan tushball terhadap dirinya. Namun bukan tushball melalui lubang silet, melainkan melalui lubang tusukan pisau yang ditusuk ke ginjalnya. Ya Allah, perih banget. Dalam mimpinya, si napi menyetubi lubang di ginjalnya dan keluar di dalam. Emosi saya. Baik, mari kita lanjutkan. Pada suatu hari, Bill Boss didatangi oleh gubernur setempat yang merupakan atasannya, dan dibilang bahwa jika ia tidak mampu memperbaiki sistem penjara tersebut, ia akan dipecat. Tentunya hal ini membuat Bill Boss makin stres. Pada saat itulah si akuntan, Dwight, menawarkan sebuah ide brilian untuk menerapkan hukuman Human Centipede berdasarkan dari film yang ia tonton. Jadi, memang film ketiga dari trilogi Human Centipede ini menjadikan film pertama dan keduanya sebagai sebuah film fiksi yang menjadi inspirasi untuk setting dunia nyata yang digambarkan di film ketiga ini. Kalian gak ngerti? Saya juga gak ngerti. Mari kita lanjut. Dwight yang yakin bahwa dengan menerapkan hukuman Human Centipede ke para napi, urusan finansial penjara bisa terselesaikan. Tidak perlu lagi adanya hukuman sadis, tidak perlu memberi banyak makanan pada para napi. Dan ide ini bisa menjadi sebuah gebrakan dalam sistem penjara di seantero Amerika.
Sialnya, sebelum bisa memulai eksperimen mereka, terjadi kerusuhan di penjara. Karena Bill Boss yang sinting memutuskan untuk memberitahu para napi tentang rencana mereka. Para napi sontak mengamuk. Bill Boss dan Dwight berhasil melarikan diri dengan berlindung di ruang sipir. Namun, sungguh kasihan Daisy. Asisten seksi itu menjadi korban amukan para napi yang murka terhadap sipir penjara biadab itu. Setelah kedatangan tim khusus polisi, kerusuhan penjara bisa diredakan. Namun, Daisy terpaksa harus terbaring dalam keadaan koma dengan wajah dan tubuh yang penuh luka. Adegan setelahnya menunjukkan kebiadaban dari si Bill Boss yang lainnya. Ketika menjenguk Daisy di bangsal klinik penjara, Bill Boss justru malah jadi sange ketika melihat tubuh Daisy yang terluka. Tanpa ada rasa iba sedikit pun, Bill Boss langsung menyetubuhi tubuh Daisy yang sekarat di atas ranjang pasien. Oke, kita lanjutin dulu. Usai kerusuhan di penjara, Bill Boss yang mendendam memutuskan untuk memulai melaksanakan eksperimennya. Ia dan Dwight pun mengundang sutradara dari film Human Centipede yang ia tonton dan mengadakan rapat yang membahas tentang keaslian rencana gila tersebut. Tak lama setelah itu, rencana pun mulai dilaksanakan. Si dokter diberikan kuasa untuk memimpin proyek ini. Para napi dibius, kakinya dilumpuhkan agar hanya bisa merangkak, dan mulut mereka dijahit agar menempel ke lubang anus napi lainnya, dan seterusnya. Tak hanya itu, dalam proses penciptaan Human Centipede napi ini, Bill Boss pun menyisir para napi yang layak dengan seksama dan dengan kebengisan yang maksimal. Tiap napi yang dirasa tidak layak masuk program ini langsung ditembak mati oleh si Bill Boss. Bertepatan dengan hari H, proses final pembentukan Human Centipede dari ratusan napi ini, sang gubernur kembali mendatangi penjara untuk melihat perkembangan dan perubahan di penjara tersebut. Alih-alih menunjukkan perkembangan yang baik, Bill Boss menyambut sang gubernur dengan pemandangan ratusan napi yang merangkak dan saling menyambung dari mulut ke silit di lapangan penjara. Bahkan Daisy yang tidak bersalah apa-apa ikut dimasukkan ke dalam deretan Human Centipede tersebut. Saat ditanya, Bill Boss ngeles dengan berkata bahwa itu merupakan tes gender untuk sistem tersebut. Dwight sang akuntan mencoba menjelaskan pada gubernur keuntungan dari sistem hukuman penjara yang baru ini, sembari mengajaknya berkeliling melihat para napi yang tengah mengkonsumsi kotoran dari napi lain yang di depannya. Dwight menceritakan bahwa sistem Human Centipede ini dapat menghemat biaya akomodasi penjara hingga miliaran dolar, plus masuk neraka dengan jalur prestasi. Bapak Gubernur jelas stres dan marah, dan mengatakan bahwa Dwight dan Bill Boss bisa dihukum mati karena tindak kriminal yang melampaui batas kemanusiaan ini. Tapi tak lama kemudian, si Gubernur tampaknya berubah pikiran. Ia kemudian kembali ke ruangan penjara dan memberitahu Bill dan Dwight bahwa sekarang ia menganggap bahwa Human Centipede ini adalah ide yang bagus dan revolusioner untuk sistem hukuman penjara yang baru. Bill Boss dan Dwight pun kaget mendengar berita baik ini. Namun, Bill Boss malah iri karena merasa Dwight akan mengklaim bahwa ini adalah idenya. Kemudian, Bill Boss pun menembak mati dokter rumah sakit tersebut dan juga menembak Dwight. Film ini diakhiri dengan Bill Boss yang terlihat berkeliling penjara tanpa busana dan berteriak-teriak tidak jelas menggunakan toa. Lalu film selesai. Tamat. Baik, sejujurnya saya tidak tahu mau komentar apa. Sepertinya lubang silit saya merasa tidak sehat setelah menonton film ini. Kalian gimana? Masih berdebar-debarkah silitnya? Oke, jadi film ini sukses menguras emosi saya. Karena apa? Sumpah, ini film gak jelas dari awal. Isinya kalau nggak darah, ya pantat. Kalau nggak pantat, ya belek. Ini orang belek, ya Tapi di sisi lain, Bill Boss sukses menjadi tokoh paling layak dibenci abad ini dari segala tokoh fiksi perfilman yang pernah ada. Saya setuju. Tapi ya, karena filmnya memang fokus ke bagian gore dan kesadisan yang gila, ya saya bisa komplain apa? Saya kan cuma rakyat kecil, Bapak. Beli rokok aja saya kadang ketengan. Itu aja masih diambil sama si Emon. Udah gitu yang bikin saya emosi yang lanjut, Emon ngerokoknya nggak luas, Pak. Cuma diisep, terus udah buang. Diisep, buang. Paru-paru saya yang mantan atlet beson jarum ini nggak smile ngelihat Emon ngerokok kayak gitu. Loh, belum selesai. Udah rokok minta, korek saya masih dibawa pulang. Bayangno, ya Allah. Paringono dayat sabar. Karena nggak mungkin juga saya menyentil zakarnya Emon.
Tidak etis sama sekali. Nah, itulah kira-kira alur film singkat banget dari film Human Centipede. Kenapa singkat? Karena saya nggak kuat pas nonton. Apa pendapat kamu soal film sakit ini? Apakah kamu ada usul film lain yang pengen Dayat dan Emon bahas? Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita garap kalau rokok dan kopinya cukup. Singkat kata dari saya, Dayat undur diri, Emon undur-undur. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.